Hana Nurdin dari SMK Negeri 2 Ambon, mahasiswa PPG UNEN tahun 2020 Angkatan 2, akan melaksanakan UKIN pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Nah, bagaimana kita sudah bisa mulai pembelajaran kita pada hari ini? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Baiklah, kalau kalian sudah siap semuanya, berarti sekarang Ibu minta ketua kelas untuk pimpin doa. Silakan. Ya Ibu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, baik. Semua kelihatan berseri-seri hari ini, kelihatannya semangat sekali untuk belajar hari ini, betul? Ya, Ibu. Betul, Ibu. Oke, nah, seperti biasa, Ibu tidak lupa terlebih dahulu mengingatkan kita tentang protokol COVID, ya. Apa saja Ya, protokol Ibu. COVID? 3M, silakan. Menjaga jarak, memakai masker, saat keluar rumah dan pakai masker. Memakai masker. mencuci tangan dengan sabun. Iya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke, bagus sekali. Jadi tetap semangat ya mengikuti pembelajaran walaupun daring dari rumah. Jangan karena daring terus kita jadi malas. Harus tetap jaga kesehatan karena sebentar lagi kalian itu akan menghadapi ujian semester. Nur, tolong juga mic-nya di mikrofonnya dimatikan. Ya Ibu. Oke. Bagus ya. Kita lanjut ya. Ya, Ibu. Oke, kita semangat dulu. Kompak ya. Semangat. Semangat. Bagus sekali. Baik, Ibu presensi dulu ya. Baik, Abdul silakan nyalakan kameranya, Nak. Ibu mau screenshot dulu. Ibu mau screenshot layarnya sebagai bukti untuk kehadiran kalian dalam Zoom meeting kali ini. Oke, sudah siap ya? Mana muka cantiknya? Mana Ya, muka gantengnya? Keep smile. Oke. Terus ya. Nah, jangan lupa kalian tetap harus mengisi absen yang sudah Ibu sediakan di Edmudo ya. Di tempat biasa. Iya, Ibu. Iya Ada yang Ibu. belum? Iya, Nanti Ibu. silakan ya. Sudah, Ibu. Oke. Oke, baik. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu, baru minggu lalu ya? Ya, Ibu. Ya, silakan, Nak. Pelajaran kita minggu lalu adalah mengentri transaksi pengeluaran kas ke dalam aplikasi MyYop, Ibu. Oke. Atau ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Wah, sama-sama mutia ini. Berdampingan. Materi minggu lalu pengeluaran kas dengan menggunakan dana kas kecil. Oke, menggunakan dana kas kecil. Nah, apa itu dana kas kecil? Masih ingat tidak? Masih, Ibu. Coba. Siapa? Saya Bu, Oke, dana siapa kas hari ini kecil cantik adalah ya? Silakan, Nak. dana kas kecil adalah dana untuk pengeluaran yang relatif kecil dan tidak ekonomis untuk menggunakan cek. Bu, Oke, bagus sekali. Ayo kita beri aplaus dulu untuk ketiga teman kita yang sudah menjawab tadi. Oke, baik. Ayo, Rivaldi nyalakan kameranya. Ayo, nyalakan kameranya ya.
Nah, kita lanjut ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi, materi kita minggu lalu yaitu tentang pengeluaran kas dengan menggunakan dana kas kecil. Nah, ada Kecil. tidak yang tahu kira-kira hubungannya tentang jurnal pengeluaran atau jurnal penerimaan kas dengan jurnal penyesuaian? Oke, baik, Mutia, silakan, Nak. Saya, Ibu. Ya, silakan, sayang. Hubungan antara pengeluaran kas dengan jurnal penyesuaian adalah karena sebelum melakukan penyesuaian akun, kita berpatokan pada transaksi sebelumnya, yaitu jurnal penerimaan kas atau jurnal pengeluaran kas, Ibu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Nah, ada yang mau menambahkan mungkin? Tidak, Ibu. Baik, kalau tidak ada, ayo. Kita perhatikan ya. Sebentar, Ibu share screen-nya dulu ya. Oke, Ibu hanya ingin memperjelas lagi tentang apa yang disampaikan oleh teman kita Mutia tadi tentang bagaimana hubungan antara transaksi pengeluaran kas, yaitu pada materi kita minggu lalu dengan jurnal penyesuaian. Nah, di depan kalian di sini sudah kita bisa lihat siklus akuntansi menggunakan Mayop Accounting. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap membuat data. Kita sudah lewati ini. Kemudian tahap mengentry data, ya. Yang terakhir kemarin adalah mengentry data pengeluaran, mengentry transaksi pengeluaran kas. Nah, setelah transaksinya sudah selesai di entry, tahap yang ketiga kita masuk dengan mengentry jurnal penyesuaian. Penyesuaian. Setelah transaksi kita masukkan atau kita entry terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke tahap ketiga. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik. Kemudian Ibu mau mengingatkan lagi untuk kita di sini karena sekarang ini kita sedang belajar tentang komputerisasi akuntansi, maka Ibu mau menyampaikan bagaimana pentingnya kita belajar komputer akuntansi ini, ya. Manfaatnya banyak apalagi ketika kita nanti akan turun di dunia usaha dan dunia industri, ya. Atau ketika nanti kita walaupun di dunia usaha atau dunia industri nanti kita sebagai pemilik perusahaan ataupun kita sebagai pekerja, kita sudah paham harus semangat kita belajar tentang komputer ini. Bisa ya? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Ibu. Bisa. Nah, selanjutnya adapun kompetensi dasar kita hari ini yaitu tentang 3.8 menganalisis transaksi penyesuaian atau adjustment pada perusahaan jasa. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menguraikan langkah-langkah mencatat entry transaksi penyesuaian, menganalisis transaksi-transaksi penyesuaian pada perusahaan jasa, melakukan entry transaksi penyesuaian, melakukan pemeriksaan entry transaksi jurnal penyesuaian. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang menu pencatatan transaksi penyesuaian, kemudian transaksi penyesuaian, transaksi penyesuaian, pencatatan entry transaksi penyesuaian, dan yang terakhir adalah pemeriksaan entry transaksi penyesuaian. Nah, adapun untuk teknik penilaian kita seperti minggu-minggu kemarin, yaitu di sini kita ada 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, jangan lupa, jadi kalau penilaian sikap ini mulai dari kalian disiplin masuk ke dalam ruang Zoom meeting ini dengan tidak terlambat, berpakaian yang rapi, ya. Kita berdoa, kegiatan kalian dalam berdiskusi, keaktifan kalian dalam berdiskusi, kecepatan kalian dalam menanggapi pertanyaan dari ibu ataupun dari teman, itu semua menjadi proses penilaian, ya.
Kemudian untuk Iya, penilaian Ibu. pengetahuan, Iya, Ibu. nah di setiap dalam proses pembelajaran kita akan ada diskusi yang harus kita kerjakan, ya. Nah, bagaimana untuk Iya, pengetahuan? Ketika Ibu memberikan pertanyaan dan kalian menjawab, itu sudah menjadi penilaian juga buat Ibu. Jadi, siapa yang aktif, maka dia yang akan mendapatkan nilai. Jadi kalau yang tidak aktif, silahkan aktif dari sekarang supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Apa itu jurnal penyesuaian? Ada yang tahu apa itu jurnal penyesuaian? Saya Ibu. Saya Ibu. Siapa? Saya Ibu. Oke, Safa, silakan sayang. Saya Ibu. Jurnal penyesuaian adalah buku yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Oke, bagus sekali. Bagaimana? Ada yang lain? Ada yang Ada lain? Ibu. Oke, siapa? Ada Ibu. Ya, silakan. Saya Ibu. Oke, Mutia. Jurnal penyesuaian adalah buku yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode. Oke, bagus sekali. Ayo kita beri aplaus lagi untuk kedua teman kita. Nah, jadi betul ya apa yang dikatakan oleh teman kalian berdua tadi tentang apa itu jurnal penyesuaian. Di sini Ibu menyimpulkan saja. Jadi, ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo perkiraan-perkiraan tertentu ke saldo yang sebenarnya. Jadi, untuk memisahkan antara penghasilan atau biaya yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Bisa dipahami ya? Oke. Bisa Ibu. Saya Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk pembelajaran komputerisasi akuntansi, menu yang digunakan untuk pencatatan jurnal penyesuaian, ya, di sini yaitu kita menggunakan menu account, ya, kemudian record journal entry. Jadi untuk mencatat jurnal penyesuaian di dalam aplikasi Mayop Accounting atau komputerisasi akuntansinya, yaitu dengan klik menu atau modul account, record journal and entry. Setelah kalian melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, maka sampai di sini Ibu akan mengarahkan kalian untuk kita sama-sama ke kelas Edmudo untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu masukkan di sana. Kemudian kalian bersama dengan kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum kita masuk ke kelas Edmudo, tolong diperhatikan tentang penerapan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di hadapan kalian ini ada 3 gambar. Ada yang bisa menjelaskan tidak tentang ketiga gambar ini maksudnya apa dengan penerapan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja? Jadi, ketika kita ingin mencolok kabel kepada stop kontak, kita harus hati-hati, Bu. Misalkan tangannya tidak boleh basah atau kabel yang kita mau colok itu kita perhatikan terkelupas atau tidak sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Pada sesi kali ini, seluruh peserta didik masuk ke kelas Edmudo masing-masing dan membaca kemudian menonton video yang telah disediakan guru. Kemudian mereka juga dapat menambahkan referensi lain jika diperlukan untuk menyelesaikan soal atau kasus yang telah diberikan dalam format atau dalam LKPD yang sudah diberikan oleh melalui langkah inilah peserta didik mengakses bahan ajar, media, kemudian menonton video tutorial.
Nah, video tutorial ini adalah video tutorial yang telah disediakan yang guru mata pelajaran, tetapi tidak membatasi siswa dari referensi lain pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Komputer Akuntansi Mayop. Oke, baik, selamat siang anak-anak. Bagaimana? Sudah siap presentasi kita nih? Selamat siang, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Sebelum mulai, Ibu mau lihat dulu mana semangatnya. Ibu. Semangat! Oke, semangat. Baik, kelompok mana yang mau presentasi lebih dulu? Kelompok 1, Ibu. Oke, silakan. Semangatnya kelompok 1 lagi bertubi-tubi. Semangat, ayo. Yang lain tolong diperhatikan, jika ada pertanyaan silahkan. Siap, Oke, Ibu. teman-teman. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Mohon perhatiannya. Yang pertama, mengapa perlu adanya pembuatan AJP? Jurnal penyesuaian perlu dibuat agar akun-akun yang dimunculkan memuat informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Informasi tersebut menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, biasanya karena adanya perubahan waktu yang sudah terjadi. Yang kedua, akun-akun apa saja yang memerlukan penyesuaian? Ada 7 akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu perlengkapan, beban dibayar di muka, aktiva tetap, pendapatan, beban, pendapatan dibayar di muka, dan piutang tak tertagih. Kemudian, jelaskan menu yang digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian pada Mayop Accounting dan data apa saja yang harus dipersiapkan. Berikut langkah-langkah yang digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian pada Mayop Accounting. Yang pertama, pilih Command Center Account, kemudian klik Record Journal Entry, isi data sesuai ke dalam jurnal umum. Kemudian tekan Ctrl R untuk mengecek kebenaran hasil jurnal sebelum final. Kemudian jika sudah benar, klik off, kembali ke Windows secara Window Record Journal Entry. Kemudian klik Record untuk memproses jurnal. Yang terakhir, klik Cancel untuk kembali ke menu. Oke, baik, terima kasih untuk pemaparan dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Baik, untuk kelompok yang tidak presentasi, siapa yang mau menanggapi? Silakan. Saya bisa. Oke, Saya mau silakan. bertanya. Oke, silakan. Sela. Alia, Terima tolong kasih, menyalakan Pak. sebentar. Alia, Alif, nyalakan kameranya. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memberikan 2 pertanyaan kepada kelompok 1.
Yang pertama, apakah semua akun perlu mendapat penyesuaian? Terus yang kedua, mengapa kita tidak menggunakan menu banking untuk mencatat penyesuaian? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Oke, baik. Bagus sekali ya pertanyaan dari Sela kelompok 3. Nah, bagaimana kelompok 1 bisa menjawab? Kelompok lain siapa yang mau membantu menanggapinya? Menjawab? Saya, Ibu. Oke, Mutia dari kelompok 4 silahkan. Baik, di sini saya akan menanggapi pertanyaan Selada yang kedua, Ibu. Mengapa kita tidak menggunakan menu banking untuk mencatat penyesuaian? Dikarenakan menu banking hanya untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan kas yang bersumber bukan dari pembayaran utang atau penerimaan piutang, sehingga jurnal penyesuaian tidak dapat dimasukkan atau di-entry ke dalam menu banking. Itu tanggapan saya, Ibu. Oke, bagus sekali. Nah, berarti yang belum terjawab pertanyaan nomor 1. Kenapa Iya. tidak semua akun Ya, Ibu. dibuat penyesuaian, hanya beberapa akun saja tadi yang tadi disebutkan oleh Bunga. Sudah bisa menjawab? Saya, Ibu. Oke, Mutia silakan. Karena sesuai peraturannya, jurnal penyesuaian hanya menyesuaikan 7 akun, Ibu, yaitu peralatan, perlengkapan, asuransi, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan lain-lain. Sisanya akun-akunnya tidak mendapat penyesuaian atau sudah mendapatkan keadaan yang sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari Mutia. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah membantu menjawab. Nah, Ibu hanya menyimpulkan saja atau menambahkan dari jawaban dari teman-teman kita tadi tentang kenapa tidak semua akun dibuat penyesuaian. Nah, karena akun-akun yang membutuhkan penyesuaian itu hanya akun-akun yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kita. Bisa Ya, dipahami? Bisa, Ibu. Oke, ada pertanyaan? Bisa, Ibu. Oke. Tidak, Ibu. Silakan, Ibu. Oke. Safa, Alia, dan Alif tolong dinyalakan kameranya, Nak. Baik, kita ke kelompok berikutnya. Iya, Ibu. Mau share screen, Ibu. Oh, mau share screen, baik. Sebentar, Ibu Iya, kasih Ibu. aksesnya untuk jadikan host dulu ya. Sebentar. Iya, Ibu. Oke, Mutia. Jaringannya bagus di sana, Mutia. Iya, Ibu. Oke, siap ya. Yang lain tolong diperhatikan Iya, ya Ibu. kalau ada pertanyaan. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Baik, silakan yang mau presentasi, silakan. Saya, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan presentasikan bukti transaksi pertama. Kita buka dulu pada menu account, lalu record journal entry. Pada general jurnalnya kita tulis keterangan pada bukti transaksi, yakni BM1 strap 2. Date-nya kita tulis 31/1/2013. Memonya penyesuaian gaji karyawan. Nah, di kolom account number kita pilih wage and salaries sebesar 240.000. Lalu di akun berikutnya kita pilih
expense payable dikredit sebesar 240.000. Untuk mengecek, kita kontrol R. Setelah jurnalnya tampil seperti ini, kita klik OK, lalu record. Berikutnya, BM 1/3, tanggalnya masih sama, keterangannya penyesuaian beban. Di akun kita pilih rent expense, kita tulis sebesar 120.000. Kemudian kita pilih insurance expense sebesar 113.000. Kemudian kita pilih prepaid rent dikredit sebesar 120.000 dan prepaid insurance dikredit sebesar 113.000. Setelah itu kita kontrol R. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita klik OK lalu record. Nah, jurnal yang kita buat telah selesai. Jika ingin mengecek, kita bisa buka pada transaction journal di general. Coba Kedua hasilnya seperti ini. Baik, itu hasil presentasi saya. Jika ada tanggapan, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Mutia dari kelompok 4. Kita beri aplaus juga, penyajian yang sangat bagus ya. Oke. Baik. Setelah kita memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh teman kita Mutia tadi, nah, silakan jika ada yang ingin menanggapi. Saya, Ibu. Fiona. Gabrielnya mana, Fiona? Ada di sini. Oke, ayo silakan. Saya mau bertanya di bukti transaksi yang pertama, Ibu. Siapa namanya? Mutia. Itu jurnalnya Coba Mutia kan salaris. ditampilkan. Sebentar, Nena. Coba Mutia ditampilkan transaksi yang pertama jurnalnya. Jurnal yang pertama wage and salaries. Coba tampilkan jurnal ya. Oke, silakan. Bagaimana, Nak? Di bukti transaksi yang pertama, jurnal yang berpengaruh, akun yang berpengaruh itu wage and salaries di debit dan expense payable di kredit. Saya tidak puas karena akun yang seharusnya berpengaruh itu di debit, salaries expense, wage and salaries di debit, dan salaries payable di kredit sebesar 240.000. Itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab kenapa saya tidak menggunakan wage and salaries payable di kredit. Karena kita berpatokan pada soal. Nah, di soal kita diberi kolom akun-akunnya tidak ada wage and salaries expense atau wage and salaries payable, namun ada expense payable. Nah, apa itu expense payable? Expense payable adalah akun untuk menampung hutang beban-beban yang tidak terperincikan. Jadi, kita sama saja memasukkan salaries payable itu di expense payable. Jadi akunnya mau salaries payable, rent payable, semuanya masuk di expense payable, tidak apa-apa. Karena kita berpatokan pada soal. Bisa dipahami? Iya, saya sudah paham. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Nah, terima kasih untuk pertanyaan dari Fiona dan jawaban yang sudah diberikan oleh teman kita. Ibu hanya menambahkan saja untuk jawaban dari teman kita tadi Mutia, sangat bagus sekali dan sudah sangat jelas ya. Jadi pada saat kalian mengerjakan soal kasus seperti ini yang kita buat dari awal, contohnya yang kita buat sekarang ini adalah tentang strawberry salon and spa ya. Ya, dari awal akun-akun yang sudah disiapkan adalah akun
untuk soal kasus yang disampaikan tadi untuk hutang beban, itu akun yang digunakan adalah expense payable. Expense payable ini adalah kata lain daripada utang beban. Nah, jadi untuk soal nomor 1, iya tidak salah jurnal yang disampaikan oleh teman kita tadi Yona bahwa debit tax and salary, kemudian kreditnya harusnya adalah salary payable atau hutang gaji. Ya, itu juga tidak salah. Tetapi di sini kita kondisikan atau kita sesuaikan dengan daftar akun yang sudah disediakan oleh soal kasus. Paham ya? Iya, Bu. Oke, baik. Paham, Ibu. Sekarang masih ada lagi? Saya Ibu. Oke, siapa? Di sini saya akan bertanya untuk transaksi nomor 2, Ibu. Oke, transaksi nomor 2. Kan tadi Mutia jelaskan itu akunnya itu digabung. Pertanyaan saya, mengapa penyesuaiannya tidak dicatat secara terpisah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Nah, jika jurnal yang saya buat rent expense 120.000 di debit, insurance expense 113.000 di debit, kemudian prepaid rent di kredit sebesar 120.000 dan prepaid insurance di kredit sebesar 113.000. Karena saya mengelompokkan terlebih dahulu beban dengan beban, kemudian baru saya bandingkan akun di kreditnya. Namun hasilnya tetap sama saja dengan jika kita membuatnya rent expense 120.000, lalu langsung kita taruh prepaid rent sebesar 120.000 di kredit dengan insurance expense 113.000 di debit dan prepaid insurance di kredit sebesar 113.000. Karena yang terpenting itu adalah hasil akhirnya. Jika hasil akhirnya balance, maka jurnal yang kita buat tetap sama atau benar walaupun berbeda bentuk. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Makasih. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk teman kita yang sudah bertanya dan menjawab. Kita beri aplaus sekali lagi untuk presentasi yang sangat luar biasa dari teman kita. Oke. Baik. Terima kasih untuk presentasinya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan penutup, Ibu mau memberikan pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan ini dari tadi itu kita sudah bahas. Ya, pertanyaan yang akan Ibu berikan ini sudah kita bahas dan sudah dipresentasikan oleh teman-teman kita. Ya, jadi Ibu akan bertanya untuk melihat apakah benar kalian sudah paham dengan materi kita pada siang hari ini. Ya, pertanyaannya adalah mengapa jurnal penyesuaian itu perlu dibuat dan kapan waktu yang tepat untuk mencatat jurnal atau membuat jurnal penyesuaian atau melakukan jurnal penyesuaian. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Oke, Mutia, selain Mutia ada lagi? Saya Bu. Bunga, ada lagi? Oke, kita mulai dari Mutia dulu ya. Baik, mengapa jurnal penyesuaian sangat perlu dilakukan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyesuaian tersebut? Jawabannya, jurnal penyesuaian diperlukan agar kita mengetahui keadaan sebenarnya dari akun-akun yang mendapat penyesuaian. Waktu yang tepat untuk melakukan penyesuaian adalah akhir periode. Oke, Sekian dari silakan. jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, kita beri aplaus untuk kita semua dulu. Tetap semangat siang ini. Oke, nah, jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan meminta membuat kesimpulan ataupun memberikan refleksinya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Silahkan. Saya Ibu. Oke, Intan. Intan Ibu. Oke, Intan. Kesimpulannya jurnal penyesuaian adalah catatan pada akhir periode
yang akan dijadikan dasar pembuatan jurnal penyesuaian agar saldo akhir akun-akun sesuai dengan saldo yang sesungguhnya. Sedangkan akun-akun yang terkait dengan penyesuaian yaitu seperti beban dibayar di muka, PPTREN atau PPTREN, terus pendapatan diterima, pendapatan yang harus diterima, beban yang masih belum dibayar, penyusutan aktiva, dan perlengkapan yang habis dipakai. Sedangkan menu untuk mencatat transaksi penyesuaian dalam aplikasi Mayop yaitu seperti command center account, recount journal entry, terus kemudian memasukkan informasi transaksi, kemudian klik recount. Mungkin itu saja Ibu kesimpulan saya. Oke, baik. Untuk Intan, terima kasih untuk kesimpulan dan refleksinya. Mungkin masih ada yang mau menambahkan untuk refleksi kegiatan kita pada hari ini? Saya Ibu, Oke, Mutia. refleksi pada pembelajaran hari ini menurut saya pembelajaran hari ini sangat bagus karena dapat dipahami secara menyeluruh oleh teman-teman sekalian karena kita langsung praktek dan kita belajar bersama-sama menggunakan aplikasi Mayop, juga pelajaran yang materi barunya Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk kesimpulan dan refleksinya. Baik. Nah, sekarang kalian belum selesai tugasnya nih, ya. Nah, sekarang Ibu mau menginformasikan nanti setelah kita menutup pembelajaran hari ini, kalian harus kembali lagi ke kelas Edmudo masing-masing untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu simpan di sana. Batas pengerjaannya sampai jam 6 sore ya. Iya Ibu. Kalau sudah lewat dari jam 6 sore berarti kalian sudah tidak bisa lagi mengerjakan evaluasi. Untuk materi kita pada minggu depan yaitu kita akan mempelajari tentang evaluasi laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan melihat bagaimana sih kita memproses laporan keuangan itu dengan menggunakan aplikasi Mayop. Tetap semangat. Ayo semangat. Semangat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelasnya, tugas rutinitasnya, menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Oke teman-teman, Ibu Guru, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua, sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam.